Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Sehat semua hari ini? Sehat. Iya, 1, 2, 3. Siapa yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk kayaknya ya? Yogi sama Yogi. Yogi sama siapa? Jahwa. Jahwa. Duaan ya. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Hah? Oh, nggak ada kabarnya. Kasih kabar nggak tadi ke Bu Siti? Bilang nggak? Nggak. Oh, ya udah. Jahwa Baik. sama Jahwa. Jahwa ya sama Yogi ya, gue ya. Jahwa sama Yogi. Iya, baik. Sebelum kita mulai, karena kalian tadi sudah capek ya, udah capek belajar seharian. Yuk, kita bergerak-gerak. Kita bergerak-gerak, berdiri dulu sebelum mulai belajar. Kita berdiri dulu sebelum belajar. Biar fresh ya belajarnya ya. Oke, masih ingat gak yang kita ice breaking sebelum berdoa? Masih ya, ingat ya. Ayo kita mulai. Tangan di atas menggapai bintang langit, tangan di samping burungnya terbang, tangan di depan bertepuk tangan, tangan dilipat siap berdoa. Mudah-mudahan dengan doa ini di pembelajaran hari ini kita bisa semangat ya di jam-jam terakhir. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya kalian ya. Nah, ini jam-jamnya rawan ngantuk. Minggu lalu kita sudah habis materi pembelajaran. Sekarang masuk ke pembelajaran tentang bab terakhir ya, bab terakhir tentang kisah Nabi Ismail. Nah, kisah Nabi Ismail. Siapa yang pernah dengar kisah Nabi Ismail? Iya, yang seperti apa? Yang disembelih. Yang disembelih. Iya, ada. Yang ada air jam-jam. Oh iya, air jam-jam. Ada lagi yang tahu? Pembuatan Ka'bah. Membuat Ka'bah. Iya, pinter. 100 buat kalian semua. Berarti kalian tahu nggak ceritanya dengan jelas. Nah, kita dengarkan ya, kita lihat ya ceritanya dengan jelas, tapi tidak sekaligus hari ini. Gitu. Hari ini kita tidak di kelas ya, kita tidak di kelas kalian seperti biasa. Kita menggunakan aula ini untuk belajar. Karena di kelas kita yang biasa kita tidak ada infokus, tidak ada layarnya ya, tidak ada layar infokus ya. Kita pergunakan aula ini 3 minggu ke depan ya, 3 minggu ke depan. Jadi dari sekarang minggu depannya lagi kita menggunakan kelas ini. Siap belajar semuanya? Siap. Iya. Betul seperti yang kalian bilang. Kisah Nabi Ismail itu yang terkenal ya. Yang terkenal itu ada 3.
Yang pertama kisah tentang Nabi Ismail dengan ayat jam-jam ya, dengan ayat jam-jamnya. Yang kedua kisah Nabi Ismail disembelih oleh siapa disembelihnya? Oleh ayahnya, iya. Yang ketiga nanti tentang pembangunan Ka'bah ya, Ka'bah. Nah, baik, yang sekarang kita akan melihat video pembelajaran tentang air jam-jam. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, sebelum melihat video, nah, Ibu pengen tahu dulu sejauh mana kalian tahu kisah tentang Nabi Ismail, ya? Sejauh mana kalian tahu cerita tentang Nabi Ismail? Tolong bantu bagikan di sini. Nah, bagikan ke temannya ya. Bagikan ke temannya ya. Bagikan ke temannya. Kita masih kelompok yang kemarin ya, masih kelompok yang minggu lalu kita lebih ya, karena Yogi sama itu nggak masuk. Yogi sama Jahwa nggak masuk, 2 lagi. Silakan kerjakan, 5 menit kumpulkan. Ini duduknya udah sesuai dengan kelompoknya kan ya? Jangan lupa tulis namanya.
Susah bukan? Iya. 2 menit lagi ya. Seandainya belum selesai juga nggak apa-apa. Nanti kita kumpulkan. Yang kalian tidak bisa menjawabnya nggak apa-apa. Karena memang kalian belum mempelajari itu, ya. Kita akan sama-sama belajar dan melihat video pembelajaran tentang kisah Nabi Ismail dan air Zam-Zam. Jangan ganggu temannya. Udah, ya udah. Adrian udah? Belum? Ayo, 10 detik lagi. Baku dah. Udah? Ibu hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5 setengah, 4, ayo, 3, 2, ayo ingin kemana? 1 setengah. Siapa lagi yang belum? 1, sudah selesai. Oke, waktunya habis. Tino, waktunya habis. Dikumpulin. Nah, nanti ini kita periksa bareng-bareng ya. Nah, proses ini nanti kita periksa bareng-bareng. Coba, nomor 1 aja dulu. Udah kumpulin semua belum? Iya belum. Ayo ya. Tadi belum. Siapa yang belum? Tadi Mana? Kenapa diam saja? Tadi belum kumpulin. Udah semua? Udah semua. Ya, udah. Coba kita bahas nomor 1 aja dulu ya. Sebutkan apa nama bukit tempat berlari-lari Siti Hajar agar mendapatkan air untuk Nabi Ismail. Bukit Ya, Sofa. Bukit Sofa ya. Ke bukit? Kalian pinter semua. Berarti nggak usah nyetel video kali ya. Kalian tahu ceritanya nggak? Belum tahu semuanya ya. Sedikit taunya. Iya. Baik, kita sama-sama ya. Supaya bertambah ilmu kita, supaya kita tahu dengan jelas kisah Nabi Ismail dan cerita awal mulanya, asal mulanya air Zam-Zam. Kalian pernah minum air Zam-Zam? Pernah. Dari mana itu air Zam-Zam?
Dari Mekah? Oh iya. Kalian pergi ke Mekah? Hah? Enggak? Gimana kalian dapatnya? Di Mekah. Iya. Kalian pergi ke Mekah enggak? Enggak. Enggak. Dari siapa dapatnya? Dari Keke dari mana? Mekah. Dari Mekah. Oh itu berarti Keke yang berangkat ke Mekah. Kalian dapat disebutnya oleh-oleh. Berarti dari oleh-oleh orang yang pulang dari Mekah. Ya. Iya. Baik. Ayo kita mulai. Kita mulai melihat video tentang mana ya? Yang ada ke belakang kursinya boleh dibalikin supaya nggak pegel melihatnya ya. Nah, melihatnya supaya nggak pegel atau gimana? Pokoknya biar enak kalian melihatnya. Silau nggak yang dari sana? Iya, silau nggak ya? Masih ditutup nggak pintunya? Silau nggak? Pulang? Ada dah. Jadi buka aja. Oke. Aduh, ibu sampai jatuh. Udah ya, berarti dibuka aja ya. Mari kita lihat bersama-sama. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi, Siti Hajar mencoba menahannya dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini tanpa bekal untuk mencukupi kebutuhan kami?" Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tetap beranjak pergi. Siti Hajar pun kembali bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, Allah lah yang memerintahkanku." Siti Hajar pun kembali berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami." Mendengar jawaban Siti Hajar, Nabi Ibrahim pun akhirnya pergi dari tempat itu. Setelah melewati sebuah bukit, hingga tak terlihat oleh Siti Hajar dan anaknya Ismail, ia pun berbalik. Ia memandang ke arah Baitullah sembari berdoa meminta kepada Allah agar segala kebutuhan istri dan anaknya senantiasa tercukupi. Nabi Ibrahim kemudian kembali ke negeri Syam untuk menemui istrinya Sarah atas perintah Allah. Di padang pasir yang tandus bernama Makkah itu, Siti Hajar kebingungan mencari sumber air untuk Ismail yang terus menangis karena kehausan. Maka berlarilah Siti Hajar ke sana kemari tanpa arah tujuan. Berkali-kali ia pulang pergi antara Bukit Syafa dan Marwah, tetapi tidak didapatnya setetes air pun. Tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara yang memerintahkan agar Ismail diletakkan di sebuah tempat. Maka diletakkanlah Ismail di tempat sesuai perintah yang ia dengar. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki bayi Ismail yang menghentak-hentak itu seketika muncul mata air dari dalam pasir dengan derasnya. Lalu Siti Hajar pun segera meminum sepuasnya dari sumber mata air itu, dan Ismail pun berhenti menangis. Tak lama kemudian, mata air itu makin melimpah. Jibril pun berkata kepada air itu, "Zam-zam," yang berarti berkumpullah. Maka dengan izin Allah, mata air itu mengumpul. Sampai sekarang, mata air itu tidak berhenti mengeluarkan air, dan dapat kita kenal dengan sebutan air Zam-zam. Peristiwa berlari-larinya Siti Hajar antara Bukit Safa dan Marwah dalam mencari sumber air akhirnya dijadikan salah satu rukun haji yang dinamakan sa'i. Para muslim yang menjalankan ibadah haji diwajibkan berlarian kecil sebanyak 7 kali antara kedua tempat itu. Kemudian datanglah suatu rombongan kafilah Arab dan suku Jurhum yang kebetulan sedang kehausan dan mencari-cari air. Sampai di kota Mekkah, tiba-tiba
Mereka melihat burung-burung yang sedang berterbangan di atas suatu bukit. Mereka menduga pasti ada sumber air di tempat burung-burung itu. Dan ternyata dugaan mereka benar. Di tempat itu, mereka dapati Siti Hajar dan putranya Ismail berada di tepi mata air yang jernih dan makmur. Maka orang-orang Arab itu menemui Siti Hajar dan memohon izin untuk mengambil air dari tempat itu. Siti Hajar mempersilahkan dan minumlah seluruh anggota kafilah itu dengan puas. Setelah sekian lamanya, kemudian Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk menjenguk istri dan anaknya. Sesampainya di sana, terkejutlah beliau melihat mata air yang melimpah dan tenang di tempatnya. Juga di sekitarnya terdapat desa yang subur dan makmur. Beliau pun lega karena istri dan anaknya ternyata masih hidup sehat dan tercukupi. Siti Hajar lalu menceritakan semua kejadian yang pernah ia alami kepada suaminya. Mendengar itu, Nabi Ibrahim kemudian memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkan doanya terdahulu, agar istri dan anaknya itu serba dicukupi kebutuhan hidupnya. Demikianlah kisah Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar dalam menemukan sumber mata air Zam-Zam. Maha suci Allah atas segala kebesaran dan kuasa-Nya. Iya, begitulah kisah asal mula munculnya air Zam-Zam. Ya, munculnya air Zam-Zam yang suka kita minum saat kita dapat oleh-oleh dari orang yang pulang dari Mekah. Ya. Kira-kira dari kisah itu, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Ayo, kalian diskusikan ya. Kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Iya, kembali ke kelompoknya. Iya, kelompoknya di mana? Di sana ya. Kembali ke kelompoknya. Kalian diskusikan hikmah apa yang dapat diambil dari kisah tadi secara singkat ya. 2 aja sebetulnya. 2 aja ya. Yang pertama, ini ya. Di sini ada tempat kerja kalian ini. Ada nama kelompoknya ya. Kelompok 1 kelompok Rasid kan? Iya. Rasid kan? Ada yang 2 ya. Ada yang 2. Yang 3 siapa? 3 siapa? Ini ya 3-nya ya. 3, ini 4, 3, 5. Nah, iya 5. Tulis ya di atasnya. Yang nama kelompoknya lingkari kelompok berapa. Terus tulis nama anggota kelompoknya. Ya. Supaya nanti saat kalian mempresentasikan tahu teman-temannya. Iya. Ibu ini ya yang kemarin dapat itu juara 1 yang ice breaking siapa? Kelompok 1 ya? Kelompok berapa? Hah? Kelompok ini? Yang kemarin ice breaking itu? Ada yang kalah? Oh, yang menang ini? Oh iya, ibu belum kasih hadiah ya? Apa ya hadiahnya ya? Nanti ibu kasih hadiah. Hah? Iya, nanti PR-nya ya. Sekarang kerjakan dulu itu. Hah? Iya, kasih nama. Kasih nama teman-teman kelompoknya. Ibu akan melihat keaktifan kalian kerja kelompok bersamanya. Sama-sama nggak ngerjainnya, yang lain bantuin nggak gitu. Nanti presentasikan seperti biasa. Kalian salam dulu di depan untuk sebutkan nama teman kelompoknya ya.
dari kisah tadi secara singkat. Tadi kan kita nonton video, ya. Berarti buat isinya. Setelah nonton video itu, Nabi Ismail ya. Jadi kan diceritakan secara singkat? Salah, bukan gitu. Iya, ceritanya diceritain secara singkat, ya. Diceritain secara singkat. Kan yang ceritanya diceritakan secara singkat, ya. Pendek, kalau singkat tuh pendek ceritanya. Jadi kalau misalnya dia sabarnya kenapa? Terus kalau misalnya dia dapat air diam-diam, gimana ceritanya dia dapat air diam-diamnya gitu, ya, secara singkat. Ayo ya bantuin nanti. Ya, jawabannya tulis hikmahnya. Tulis hikmahnya yang itu ya, yang tadi kalian lihat itu ya. Kumpulin sampahnya, kumpulin yang luar sana ya. Kumpulin. Bantuin Acil, ya. Iya, boleh. Kan ibu kasih. Bisa nggak? Enggak, dua aja. Pulang. Mati sendiri. Rekamannya mati sendiri, nggak apa-apa, nanti disambung. Dinyalain lagi. Siapa? Siapa?
enggak, harus giliran. Ya, habis itu ya. Habis itu giliran ya kuasanya. Oh, selesaikan dulu. 5 menit lagi ya diskusinya ya. Kan gampang cuma dua itu jawabannya, cuma 2 hikmah aja kan, gampang ya. Nah, cuma 2 hikmah kan, iya. Bantu jawab. Bantu jawab. Iya, kenapa pindah kelompoknya? Diskusi sama teman kelompok di sana ya? Kan teman kelompoknya yang ini ya? Ayo, teman kelompoknya yang ini. Sama-sama. Iya, emang nggak boleh? Boleh, gimana aja? Boleh kalau jawabannya ada. Oh iya, salah ya. Ini 2 ya itu ya. Bukan 1-1 tapi 1 tambah 2 gitu. Udah? Nih, bisa. Berarti nanti ini kelompok berapa? Kelompok 3 kelompok 4 ini? 3 ya? 3? Hah? 3 ini berarti 4. Salah melingkari ya? Berarti ini kelompok 4. Kelompok 4 nanti nomor 1. Kelompok 4 nanti nomor 1 mau presentasikan ya. Baca dengan keras. Siapa yang bicaranya? Ya. Ini tulisan siapa? Kamu Keisha supaya dia bisa dibacanya. Ya. Lihat mana? Saya kemana? Oh, pokoknya saya tadi bilang. Ibu. Pulang. Giliran. Siapa yang masih ada di WhatsApp? Aika. Aika masih ada Aika. Nanti kalau udah Aika ya. Satu-satu. Kalau udah Di bawah. Pulang. Udah selesai belum? Atau gini? Berarti yang pertama tadi kelompok 4 ya. Yang kedua kelompok 2. Oke.
udah? Ya. Berarti yang keempat kelompok 3. Kelompok 3 udah selesai. Ya, kelompok 2 nanti kedua ya. Pegang dulu. Pegang dulu. Yang pertama kelompok 4, yang kedua kelompok 2, yang ketiga kelompok 1. Ya, yang tampilnya. Ini kelompok berapa ya? Kelompok 5. Pegang dulu nak. Pegang dulu, nanti kan berarti yang keempat kelompok 5 ya. Yang kelima berarti kelompok 3. Nanti kelompok 3 terakhir. Ya. Udah siap? Udah siap? Kita melihat presentasi dari kelompok 4. Ya, kita lihat presentasi dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk presentasi. Nah, silakan di sini. Ya. Yang keras ya. Yang keras salamnya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Iya, tepuk tangan buat temannya dari kelompok kita. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan paparan dari kelompok 2. Yang keras ya. Siapa yang baca ini sekarang? Adrian atau siapa? Gantian. Haikal. Siapa yang bacainnya? Oh iya, boleh. Kemarin kan Inaya ya yang bacainnya. Iya, giliran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, misi kalian mau bertanya nanti ya. Perhatikan. Dari kelompok 2, M. Adrian, Aditya, M. Haikal, Dara, Yang keras suaranya ya. Inaya, Azmi, Atifah, Aliyah. Proses pencarian air yang dilakukan oleh Radar dari Bukit Laka dan Marwa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses ibadah haji yang disebut dengan haji adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Bukit Marwa dan berjumlah 7 kali pada saat menjalankan ibadah haji atau umrah. Air yang keluar dari pijakan kaki mungil Ismail disebut air Zam-Zam dan sumbernya hingga sekarang masih dikenal Muslim di kehidupan pada
Iya, coba Ibu lihat, belum. Dari teman-temannya yang mendengarkan, paparan dari kelompok 2. Sebutkan 2 hikmah yang dapat diambil dari kisah tadi secara singkat. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak ke temannya? Ada yang mau ditanya nggak? Udah jelas apa yang dipaparkannya? Jelas? Ada yang mau bertanya nggak? Berarti jelas? Jelas ya yang dipaparkan ya? Baik, jelas katanya, nggak ada yang bertanya. Ayo silakan salam, nggak ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Ya, untuk yang selanjutnya, mari kita dengarkan paparan dari kelompok 1. Dengarkan ya paparannya dari kelompok 1 yang keras makanya supaya temannya dengar. Dengarkan paparan dari kelompok 1. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, nanti tanyain setelahnya. Ya. Yang keras, siapa yang baca ini sekarang? Rashid. Pulang. Ada yang mau ke WC? Boleh. Enggak ada yang di WC kan? Enggak ada ya? Udah ada kembali ya tadi ya? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Yang keras ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Dasyat Pradana Aisyah Anur Manggala, Siti Nur Fadila, Laudatul Jannah, Saidah Malika Anissa Aulia Rahmat. Sebutkan 2 hikmah yang dapat diambil dari kisah tadi secara singkat. 1. Proses pencarian air yang dilakukan Hajar dan dari Bukit Safa dan Bukit Marwah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses ibadah haji yang disebut dengan sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang berjumlah 7 kali pada saat menjalankan umrah. Air dari pijakan kaki mungil Ismail disebut air Zam-Zam. Air Zam-Zam dan sumbernya sekarang masih dikenal Muslim di seluruh dunia. Air Zam-Zam membersihkan kehidupan pada masyarakat di sekitarnya dan masyarakat dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya nggak? Enggak. Pintar. Nggak ada yang bertanya katanya. Boleh silakan duduk. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan kelompok berapa ya? Kelompok 5 ya? 5 dulu. Oh iya, kelompok 5. Silakan. Silakan kelompok 5. Satu temannya nggak masuk ya, berarti tinggal berempat. Silakan. Siapa yang mau bacainnya? Yang keras ya, yang keras bacainnya supaya kedengeran sama temannya. Majuan sih, maju. Ya, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, anggota Erija Ibtis Karyo Ilman. Sebutkan 2 hikmah yang dapat diambil dari kisah tadi secara singkat. 1. Proses mencarinya air yang dilakukan oleh Hajar dan Bukit Marwah diabadikan oleh Allah dalam posisi terakhir yang disebut dengan air Zam-Zam. Air yang keluar dari kaki Nabi Ismail disebut air Zam-Zam. Air Zam-Zam dan sumbernya hingga sekarang masih ada. Udah segitu? Iya. Ada yang mau menanggapi nggak? Kurang nggak penjelasannya? Atau gimana menurut kalian? Hikmahnya betul nggak yang diambilnya? Betul?
Kedengaran nggak? Apa coba hikmahnya katanya tadi? Yang pertama hikmahnya apa kata kelompok 5? Yang pertama? Hah? Kedengarannya apa coba? Mencari air. Proses pencari air. Nggak kedengeran? Oh, nggak kedengeran katanya. Kurang keras. Yang keras siapa suaranya yang keras? Hah? Yang keras ya? Ya, sekali lagi ya. Nggak dengar katanya temannya, makanya temannya perhatikan ya. Siapa yang bacain yang keras? Yang keras ya sayang ya. Hah? Fadil. Ayo. Enggak, kamu juga bisa suaranya keras. Ayo. Yang keras ya. Makanya perhatikan kalian perhatikan. Ulangi ya. Apa hikmahnya? Nomor 1. Proses mencarinya air yang dilakukan oleh Hajar, Bukit Safa dan Bukit Marwah Ya. Nah, nomor 1 katanya proses pencarian air. Berarti benar nggak dari Bukit Safa ke Bukit Marwah? Betul. Nah, ada yang mau bertanya kira-kira benar nggak ini penjelasannya dari kelompok 1? Udah benar? Benar. Bukan kelompok 1, kelompok berapa sayang? 5 ya, kelompok 5. Iya, sekarang poin 2-nya. Poin 2-nya. Apa coba? Air yang keluar dari kaki Nabi Ismail disebut air Zam-Zam. Air Zam-Zam dan sumbernya hingga sekarang masih ada. Benar nggak hikmahnya itu? Benar ya? Benar ya hikmah yang keduanya ya? Oke, terima kasih. Silahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong buat kelompok 5. Nanti volumenya ibu besar-besarkan suaranya. Biar besar suaranya. Sekarang kita perhatikan kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 juga sama ya. Tinggal 4 orang ini karena temannya 1 nggak masuk. Ya, siapa tadi yang menulisnya supaya bisa itunya? Isam yang bacanya karena dia yang nulisnya. Karena ini kerja kelompok. Ya, Isam yang kencang. Biasanya Isam suaranya kencang. Dari assalamualaikum bareng-bareng semuanya. Ayo. Ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya. Proses pencarian air yang dilakukan oleh Hajar, Bukit Safar dan Bukit Marwah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah proses ibadah haji yang disebut dengan sa'i adalah menari kecil dari Bukit Safar ke Bukit Marwah yang berjumlah 7 kali pada saat menjalani akad ibadah haji atau umrah. Air yang keluar dari pijakan kaki Ismail disebut air Zam-Zam dan sumbernya hingga sekarang masih dikenal muslim di seluruh dunia. Air Zam-Zam mendirikan kehidupan pada masyarakat
di sekitarnya dan masyarakat dunia. Iya, tepuk tangan buat temannya yang kelompok 3. Kira-kira ada yang mau bertanya enggak? Enggak? Adrian mau bertanya apa? Hah? Enggak jadi. Tadi ngacung apa? Iya, jadi hikmah yang pertama apa tadi hikmahnya? Yang pertama? Ibadah haji ya, sa'i, berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Berapa kali berlari-larinya tadi barusan? 7 kali. Iya. Hikmah yang kedua berarti dari kisah tadi adanya air Jam-Jam yang sampai sekarang masih ada, nggak habis-habis air Jam-Jamnya, walaupun jutaan orang yang ngambilnya. Ya, hebat. Tepuk tangan buat kelompok. Disebutkan nggak anggotanya disebutkan ya? Enggak. Oh lupa. Iya hebat, berarti Adrian lebih teliti daripada ibu ya. Kenapa ibu nggak memperhatikan ya tadi ya, nggak dibacain? Iya, coba siapa nama kelompoknya? Abdul, Diana. Siapa kelompoknya yang nggak ada hari ini? Yogi. Kemana Yoginya? Nggak tahu. Kalau nanti ada temennya yang nggak masuk, ditanya ya. Rumahnya deket siapa Yogi? Dekat? Tapi nggak tahu kemana. Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Silakan tepuk tangan buat temennya. Udah salam belum? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih anak-anakku. Nah, anak soleh. Iya, kalau anak soleh belajarnya ibu di depan bicara, kalian mendengarkan tidak? Nah, Rasid lagi apa itu? Apa itu? Coba lihat. Menulis apa? Apa itu? Hah? Apa itu? Ya, perhatikan ya kalau temennya lagi presentasi di depan supaya kalian bisa bertanya atau membaca. Seperti tadi Adrian, bagus Adrian, jeli ya. Teliti kelompok 4 atau 5 tadi yang terakhir? 3. Kelompok 3 yang terakhir itu dia menyebutkan teman-temannya. Iya, tepuk tangan buat Adrian yang teliti. Harus seperti itu ya. Ibu ada yang lupa, kalian yang mengingatkan. Baik, selanjutnya setelah melihat video ini, setelah mendengarkan teman-teman kalian ke depan sini ya, presentasi, kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan atau menceritakan kisahnya sedikit aja gitu, pelan. Bukan pelan, apa namanya, sedikit aja, nggak perlu panjang. Kisahnya keluar air Jam-Jam. Bisa nggak? Bisa nggak? Siapa yang bisa? Dia bisa? Iya, sedikit aja. Gimana coba kisahnya tadi? Kisahnya keluar air Jam-Jam, sedikit aja, nggak usah banyak. Gimana tadi setelah melihat video? Ya. Oh, lupa lagi. Siapa yang bisa nyambungin? Siapa yang bisa nyambungin? Inaya bisa? Siapa yang bisa nyambungin soalnya? Dari mana? Tadi kan gini ceritanya. Setelah Ibu Siti Hajar ditinggal berdua dengan Ismail ya, ditinggal oleh ayahnya, mereka kehabisan bekal, ya kan? Udah kehabisan bekal, ibunya itu berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah.
udah nyampe Bukit Marwah dilihat lagi di sana, kayaknya ada air di sana, lari lagi ke sini, gitu kan? Ya, udah lari di sini, ternyata nggak ada airnya. Ibu Siti Hajar lari lagi ke sana ke Bukit Marwah, gitu kan? Ternyata nggak ada lagi. Itu disebutnya apa ya kalau sekarang? Apa? Ada yang apa? Itu pelajaran IPA. Pelajaran IPA itu apa? Fata Morgana, ya kan? Kalau misalnya kita kalau Fata Morgana itu kalau kita di aspal kan kayak melihat ada air di sana gitu kan? Ya, seperti itu. Ibu Siti Hajar pun jadi berlari bolak-balik sampai kecapean, akhirnya duduk. Nabi Ismail menangis di pelukannya Ibu Siti Hajar karena dia sudah haus sekali gitu kan. Ibu Siti Hajar itu kasihan, gimana ini anaknya, tapi Ibu Siti Hajar itu sabar, ya sabar. Ya Allah, gimana dong, ini anakku sudah kelaparan, sudah kehausan. Akhirnya dalam keadaan duduk dan itu datanglah malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril yang menyampaikan perintah dari Allah. Bilang apa? Untuk mendatangkan Nabi Ismail sebagai nabi. Iya betul. Iya betul, di suatu tempat. Itu kejadiannya di Mekah, di suatu tempat di Bukit Sofa. Iya, untuk menghentak-hentakkan kakinya gitu ya. Nah, karena memang kebetulan Nabi Ismailnya lagi nangis. Kan kalau nangis gitu-gitu kan ya kakinya. Nah, dia hentak-hentakkan kaki, keluarlah air, keluar air lalu diminum. Air yang keluar kan nggak berhenti-berhenti, itu air keluar jadi banyak. Nah, langsung Ibu Siti Hajar bilang apa? Zam-zam, iya bilang zam-zam, yang artinya berkumpullah itu air. Jadilah sumur Zam-zam karena berkumpul, enggak apa namanya, enggak melebar kemana-mana. Gitu ya kisahnya. Jadi hikmah yang diambil pertama dari kejadian berlari-larinya Ibu Siti Hajar ke Bukit Sofa dan Bukit Marwah 7 kali diabadikan di rukun haji. Udah belajar belum rukun haji? Hah? Belum ya? Rukun haji ya nanti semester 2. Rukun haji nanti semester 2 ya belajar rukun haji. Yang pertama itu, yang kedua apa? Tadi hikmah yang diambilnya air Zam-zam ya sampai sekarang masih ada. Ya. Yang ketiga, sabar nggak Ibu Siti Hajarnya? Sabar. Gitu. Terus Nabi Ibrahim meninggalkan istri sama anaknya. Ikhlas nggak Nabi Ibrahimnya? Ikhlas gitu ya. Itu apa namanya teh? Asal mulanya air Zam-zam ya. Nah, alhamdulillah pelajaran hari ini kita berapa menit lagi sekarang? Ibu lihat waktunya dulu. Oh ternyata udah habis ya. Tinggal 5 menit lagi. Baik. Tinggal 5 menit lagi. Paham ya? Kisahnya seperti itu ya. Nanti di akhir tahun kita bikin drama-dramaan. Ya, kita bikin dramaan. Ada yang jadi Ibu Siti Hajar bawa bayi berlari ke sana ke sini. Ada yang jadi Nabi Ibrahimnya pakai itu. Terus ada siapa lagi? Ada yang jadi kafilahnya, ya. Ada yang mau jadi untanya enggak? Ada yang mau jadi untanya? Kayak untanya ya. Nah, pemerannya cuma segitu berarti. Ada yang jadi Ibu Siti Hajar, ada yang jadi tapi nanti banyak, ada yang jadi karena setelah adanya apa? Setelah adanya air Zam-zam, karena banyak kafilah yang datang, kan jadi ramai ya. Jadi kafilah Arab ya boleh. Kan jadi ramai tuh, jadi kota gitu kan. Nanti banyak semuanya dia bisa ikut hadir. Ya, semuanya nanti belajar kita. Keluarkan sekarang buku PR-nya. Keluarkan buku PR-nya. Keluarkan buku PR-nya. PR-nya adalah oh ya. Siap, mangga. Udah siap
Cuma satu, merangkum. Kalian kan dari tadi nggak nulis nih ya? Nah, merangkum kisah atau sejarah keluarnya air Jam-Jam. Merangkum kisah asal mula air Jam-Jam. Asal mula air Jam-Jam. Menceritakan yang barusan ibu ceritain. Nah, kalian tuliskan gitu ya. Kalian tuliskan. Udah bohong. Ya. Itu PR-nya ya. Itu PR-nya. Minggu depan kita belajar tentang kisah Nabi Ismail lagi, tetapi tentang Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya minggu depan ya. Setelah, iya itu PR-nya. Minggu depan. PR yang kemarin untuk kembaliin ya. Nah, kumpulkan yang kemarin. Ibu nilai nanti kembalikan. Ya. Ya. Coba ya ibu nilainya ya. Pulang. Iya. PR-nya? Buku tema. PR-nya di buku tema. Oh, iya. Udah semua buku PR-nya? Ya. Ini PR yang kemarin kan ya? Yang dikumpulkan ya? Baik. Mari sama-sama kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Silakan Tasir. Duduk siap. Belum. Jika berdoa, belum pulang berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan di pembelajaran berikutnya. Kalian udah boleh pulang karena hari ini sudah selesai.